Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya mahasiswa peternakan. Podcast kali ini kita akan membahas seputar Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia atau yang sering kita kenal dengan ISMAPETI. Nah, maka dari itu saya akan memanggil orang yang luar biasa dari bagian ISMAPETI, yaitu Korwil 3 ISMAPETI. Mungkin langsung saja kita panggil Korwil 3 ISMAPETI. Ya, silakan Mas. Oke, selamat datang di acara ISMAPETI yang sangat sederhana ini. Mungkin sebelum memulai podcast kali ini, Mas silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, salam kenal, aku Ajir Pratama dan aku diamanahkan menjadi Korwil 3, ISMAPETI wilayah 3. Salam kenal semuanya. Oke, gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Mungkin langsung saja kita ke podcast kali ini ya. Oke, siap. Untuk poin yang pertama, nah mungkin dari beberapa mahasiswa kan masih terasa asing ya, apa sih namanya ISMAPETI, khususnya itu adik-adik mahasiswa baru Vapen nih. Ya. Mungkin Mas boleh dijelaskan apa sih itu ISMAPETI gitu? Oh ya, jadi aku mau dikit nih jelasin terkait apa itu sih ISMAPETI. Jadi ISMAPETI itu merupakan singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia. Yang dimana ISMAPETI itu sebagai wadah aspirasi mahasiswa peternakan melalui sebuah organisasi. Nah, aku juga mau sedikit jelasin lah sejarah ISMAPETI awal mulanya itu seperti apa sih. Jadi sebelum ISMAPETI ada itu dulu ada KMPI. Nah, KMPI itu apa sih? KMPI itu adalah Kongres Mahasiswa Peternakan Indonesia. Nah, KMPI itu pernah melaksanakan kongresnya itu selama beberapa kali ya. Yang pertama itu pada tahun 75. Nah, itu ada di IPB yang pertama. Yang kedua itu ada di UNUD, itu tahun 78. Nah, yang ketiga ini kan harusnya kan ada di UNSUD. Nah, cuma karena pada tahun 79 itu kan pada masa Orde Baru lah. Itu kan Menteri PNK Dut Yusuf dulu itu mengeluarkan kebijakan NKK-BKK. NKK-BKK itu apa sih? Nah, NKK-BKK itu normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kemahasiswaan. Nah, isi dari kebijakan NKK-BKK itu apa? Nah, di situ tuh dijelasin bahwa fungsi kampus itu hanya sebagai fungsi akademik. Jadi tidak boleh adanya aktivitas politik. Nah, jadi itulah pokoknya kampus itu hanya boleh akademik gitu. Nah, setelah RKK-BKK itu ada, nah dibarengilah selanjutnya ada SK Menteri juga, SK nomor 37/U/1979. Di situ terkait peraturannya itu berisi tentang peraturan organisasi kemahasiswaan. Nah, di situ juga diatur terkait yang boleh berdiri itu hanya Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis atau IMSS dan juga HMJS atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejenis. Nah, karena KMPI tersebut terjegal ya dengan SK itu, jadi KMPI harus dibubarkan. Nah, setelah itu dibubarkan, kan UNSUD kan sebagai pemegang mandat ya, pemegang mandat pelaksanaan KMPI yang ketiga ini. Jadi mereka tuh berinisiatif buat pengen bikin sebuah organisasi nasional juga. Nah, setelah itu pada tanggal 18 April tahun 1983 itu dideklarasikan Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia dan tempatnya itu ada di Wisma Taurus. Mungkin teman-teman yang pernah ke BTU pasti tahu lah Wisma Taurus. Benar sekali. Oke, ada lagi Mas? Itu sih mungkin sedikit tentang ISMAPETI lah. Nah, kan dari ISMAPETI sendiri kan pasti ada kayak departemen gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan nggak Mas departemennya apa-apa aja yang ada di dalamnya gitu? Oke, kalau di tahunku ya, periodeku itu kita ada 9 departemen ya. Ada pertama departemen ekotif. Ekotif ya kalau di BEM kayak inilah, kayak BUMB gitu. Ya, jadi yang ngurus bahan masukan lah buat sebuah organisasi gitu kan. Terus ada juga KSK. Mungkin kalau di BEM juga kan kalau itu kan sekretaris sama bendahara itu kan dipisah. Nah, kalau di kita itu kita ada penyusutan sih. Jadi sekretaris sama bendahara itu digabung jadi satu. Terus jadi departemen kesekretariatan. Nah, selanjutnya itu ada departemen relasi alumni. Relasi alumni itu tugasnya yang menjalin silaturahmi lah sama pengurus sama anggota ISMAPETI, terus sama alumni sama stakeholder terkait. Terus yang keempat itu ada departemen kaderisasi. Nah, departemen kaderisasi itu tugasnya ya ekspansi lah untuk pengkaderan antar pengurus ke depan. Nah, itu fungsi-fungsi dari departemen kaderisasi.
Selanjutnya itu ada departemen persualia. Ini kan juga baru ada di Baru ada ya? baru ada di pengurusanku. Karena yang aku rasain ya di Smapeti sendiri kan kita kan untuk pengurusnya kan luas. Kita ada 16 anggota, 16 universitas anggota kita. Kan juga perlulah adanya persualia ini yang tugasnya adalah membonding internal kita. Jadi itulah kenapa aku bikin departemen baru, departemen persualia. Jadi buat membonding lah internal kita seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada departemen advokasi. Jadi advokasi itu lebih ke ini, apa ya, kayak pengkajian isu, kayak sospolnya di bidang peternakan kayak gitu. Ya kayak di BBM juga kastrat itu kastrat lah. ada. Terus ada juga keilmuan. Keilmuan juga kalau itu tuh tugasnya sendiri sebagai media edukasi lah bagi kita mahasiswa peternakan, terus buat masyarakat juga. Jadi itu tugas-tugas dari keilmuan. Selanjutnya juga ada Medcominfo. Nah, Medcominfo juga mungkin udah familiar juga lah tugas-tugas dari Medcominfo itu ngapain aja. Ya pokoknya berhubungan dengan informasi, terus media branding lah sebuah organisasi kayak gitu sih. Itu sih. Berarti untuk departemennya itu ada berapa? Ada 9. 9 ya? Ya, ada 9. Oke. Nah itu mungkin untuk pengurusnya gitu ada berapa dan misal dari universitas mana aja gitu? Ya, kalau di kita kemarin itu untuk pengurus ya, total pengurus ISMA PT 23 itu ada 69. Itu termasuk aku. 69 termasuk aku. Dan itu di kita itu pengurus kita itu terdiri dari 14 universitas dari 16 universitas. Jadi yang tidak menjadi pengurus itu dari Undaris, Universitas Darul Islam Islamic Center Nusantara. Undaris pokoknya itu universitas aku lupa. Undaris pokoknya di Ungaran. Itu di Ungaran. Enggak, itu tidak mengirimkan untuk pengurus. Terus dari Unu Purwokerto juga tidak mengirimkan pengurus. Jadi dari total 16 universitas yang ada di wilayah 3 itu hanya 14 yang mengirimkan jadi pengurus gitu sih. Oke, lanjut ya. Mungkin tadi kan udah bahas tentang pengurus sama departemen ya. Aku pengen tanya sih kayak masa jabatan dari pengurus ISMA PT itu berapa tahun gitu? Kalau masa jabatan itu sebenarnya kalau dulu ya sebelum aku itu 2 tahun. Nah 2 tahun. Cuma kan kemarin itu kan waktu Munas kemarin Musyawarah Nasional di Unpad Universitas Pajajaran itu disepakati lah untuk periode sekarang itu cuma setahun. Jadi kayak sekarang tuh kayak bahan percobaan lah. Kan biasanya 2 tahun. Sekarang 1 tahun tuh gimana lah? Kalau misalkan 1 tahun emang efektif, ya kurang lebih jabatan periode ke depan itu bakal 1 tahun lagi. Cuma kita juga belum tahu lah nanti ke depan itu bakal tetap 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan malah 3 tahun seperti itu untuk masa periode untuk pengurusan ISMA PT seperti itu. Berarti untuk tahun sekarang itu masih 1 tahun ya? Iya, untuk percobaan. Jadi 1 periode kalau sekarang 1 tahun gitu. Mungkin teman-teman pengen tahu nih syarat daftar gabung jadi ISMA PT. Boleh dijelaskan gitu. Jadi apa? Kalau misalkan teman-teman ya pengen daftar jadi pengurus ISMA PT, sebenarnya itu tergantung dari core will-nya itu. Persyaratan itu nanti tergantung core will-nya. Kalau waktu aku ya, itu yang paling penting sebenarnya itu dedikasi sama tanggung jawab. Itu udah terwakilkan untuk itu sudah bisa masuk menjadi anggota ISMA PT. Cuma kalau kemarin tuh jadi pengurus tuh ya kayak teman-teman daftar BEM lah, kayak ya persyaratan administrasi lah otomatis kan, kayak CV seperti itu. Nah paling itu nanti juga kalau teman-teman misalkan berminat ya jadi pengurus ISMA PT, itu nanti bakal ada infonya di Instagram ISMA PT Wilayah 3 gitu. Gitu sih. Berarti boleh dicek IG-nya? Apa namanya? Bisa dicek teman-teman ya IG-nya di ISMA PT Wilayah 3. ISMA PT Wilayah 3. Oke, silakan dicek teman-teman kalau ingin kepo-kepo gitu. Iya. Nah, oke, lanjut ya Mas. Untuk ISMA PT itu sendiri kan terbagi dalam beberapa wilayah di Indonesia. Iya, benar. Nah, untuk pembagian wilayahnya itu seperti apa, Mas? Kalau untuk pembagian ISMA PT sendiri ya, kita itu terbagi menjadi 5 wilayah. Ada 5 wilayah. Ya, jadi wilayah yang pertama itu meliputi wilayah Pulau Sumatera. Untuk wilayah 1. Nah, untuk wilayah 2 itu meliputi DKI Jakarta, Banten, sama Jawa Barat. Nah, untuk wilayah 3 itu wilayah kita ya. Itu wilayah kita itu dari meliputi Jawa Tengah sama Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus untuk wilayah 4 itu meliputi Jawa Timur, Pulau Bali, NTB, sama Pulau Kalimantan.
Itu untuk wilayah 4. Dan untuk wilayah 5 itu meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, terus NTT. Itu untuk pembagian wilayah di Ismapeti itu. Oke, nah mungkin langsung kayak manfaat nih, manfaat gabung Ismapeti itu apa aja gitu? Kalau manfaat sih yang aku rasain paling benar-benar aku rasain itu ada pertama relasi sih. Relasi. Karena mungkin aku ikut BEM juga kan. Kalau di BEM itu kan aku cuma kenal teman-teman dari luar fakultas. Kalau misalkan di BEM juga aku masih kenalnya tuh teman-teman dari masukan dari dalam kampus lah kayak gitu. Kan jadi kan kita nggak masih dikit banget lah pengalaman. Nah, jangan di Ismapeti itu kita enggak, karena kita kan anggotanya ada 16 universitas. Jadi kita bisa kenal yang anak UGM, anak Unsud, anak Undip itu. Jadi itulah manfaat paling yang pertama aku rasain itu relasi dan teman itu. Soalnya kita kan aku sendiri dari universitas swasta yang nggak terlalu gede juga kan. Jadi bisa ngerasain kayak bersosialisasi terus sharing cerita dari sama-sama anak yang di UGM kayak gitu ternyata kayak gini jadi bisa diterapkan juga di organisasiku di kampus gitu. Terus yang aku rasain juga itu di Ismapeti ya kalian pasti bakal jadi mahasiswa yang sering main ya. Nah, kenapa ya karena dulu aku waktu SMA itu benar-benar anak rumahan. Nah, setelah aku kuliah terus waktu itu kan Muswil itu di Semarang ya. Nah, kebetulan dulu kan untuk pengurus untuk korbinnya itu dari Unsud juga kebetulan kemarin. Nah, nyoba-nyoba daftar lah. Kirain tuh bakal gimana ternyata kita acaranya nggak cuma melulu dengan organisasi, kita kayak kadang main kemana gitu kan, kadang ada kunjungan itu kan kita main ke Undip, ke UGM, ke Unsud, ke UNS, jadi kita jadi banyak ya menjaring relasi juga. Dari main itu kita menjaring relasi seperti itu sih. Jadi hampir tiap universitas itu pernah didatengin ya? Kalau aku ya dari 16 universitas yang ada di Jawa Tengah DIY itu baru kurang satu yang belum. Di Uniba, aku bakal ke Uniba. Itu di mana? Uniba itu di Surakarta, Universitas Islam Batik. Nah, itu di Surakarta. Itu PR-ku ingin main ke sana biar bisa merasakan semua. Oke, tadi kan udah disebutin manfaat gabung jadi Ismapeti ini. Nah, itu gimana pengalaman Mas Aji gabung Ismapeti itu asik nggak sih gitu? Kalau dibilang asik, jujur asik banget. Kenapa asik banget? Apalagi kalau kita offline ya, kita kan pasti otomatis ketemu teman-teman baru ya. Kayak contohnya aja ya, aku dulu ikut tim Binas. Aku bisa kenal lu BEM Fapet Unsud juga, Mbak Fadila. Juga aku pertama kali kenal dia itu waktu acara Ismapeti. Dulu di tim Binas di Undip. Ya, terus asiknya juga kan kita kalau di Ismapeti kan udah kenal sama ini ya, sama anak-anaknya di daerah situ. Misalkan kita pengen main, pengen ke Jogja nih gitu. Terus bingung nih mau tidur di mana. Kita tinggal telepon aja anak-anak di UGM misalkan apa di UMBY, di APB ya. Tinggal telepon aja. Ini mau mampir nih, mau main gitu. Nah, kita itu kan secara nggak langsung kita itu menghemat kos untuk tidur kayak gitu. Ya, jadi kita bisa cuma buat bayar tiket wisata sama buat transportasi doang. Jadi ya itulah asik kalau di Ismapeti. Oke, jadi punya banyak teman gitu ya? Nah, itu yang aku rasain banget. Teman di Ismapeti itu teman sama pengalaman, syarat akan pengalaman saya pun di Ismapeti itu. Oke, lanjut aku pengen nanya sih kayak Mas Haji kan udah semester akhir nih. Iya. Nah, kenapa Mas Haji itu pilih peternakan gitu sebagai jurusan kuliah gitu? Iya. Udah keinginan pribadi sendiri atau emang kesasar nih? Kalau dibilang keinginan pribadi atau kesasar, boleh jujur ya, aku tuh sebenarnya awalnya sih kesasar sih. Kesasar. Nah, aku tuh dulu SBM ya, aku tuh pilih prodi itu statistika sama teknik geologi dulu. Cuma karena memang rezekinya kan belum keterima. Terus nyoba UM lah, ujian mandiri. Daftar teknik sipil sama agribisnis. Cuma ya
belum rezekinya juga, jadi belum bisa masuk negeri gitu kan. Terus waktu itu chattingan sama temen lah. Nah, ternyata temanku itu masuk Unwiku lah kayak gitu. Terus aku tanya-tanya lah di situ tuh prodinya tuh apa aja, jurusan itu apa aja. Kan ada 5 kan, ada FH, ada FISIP, ada ekonomi, teknik, sama peternakan. Lihat awal sih, aku yang ekonomi, hukum, sama FISIP aku tolak, maksudnya aku nggak punya keinginan untuk masuk situ lah awal-awal. Ada teknik sama peternakan. Masuk teknik, fisika aku sadar lah, fisika aku jelek banget kayak gitu. Jadi kalau masuk teknik kayaknya enggak dah. Terus kebetulan aku suka biologi ya, apa nyoba peternakan aja ya, kayaknya peternakan juga biologi doang, nggak ada matematikanya gitu kan. Terus udahlah, mantep buat masuk peternakan. Juga kebetulan kan sepupuku kan juga dia mahasiswa peternakan Unsud, jadi ada sedikit ketertarikan lah masuk peternakan. Juga kan aku berada di lingkungan yang desa banget, jadi ya cocok lah buat aku masuk jadi peternakan. Soalnya kan ya bukan dari secara peternakan, cuma kan emang kayak pertanian, peternakan itu memang dekat dengan masyarakat di desa situ. Aku dulu awalnya juga kayak Mas Haji Iya, kesasar gitu. iya. Belum pernah kepikiran peternakan itu. Tapi sering berjalan waktu, kenapa nggak coba peternakan, kayaknya Iya. asik kayak gitu. Iya. Ternyata tuh dimasuk peternakan tuh awal-awal sih memang di kita kayak gini, ternyata peternakan ya pusing. Kayak naik meter 3, meter 4. Apa aku salah jurusan, salah masuk peternakan apa ya? Terus lama-lama ternyata di peternakan enak banget. Apalagi kan di peternakan juga kental juga kayak teknik, nilai solidaritasnya juga tinggi. Jadi kan sama temen juga enak, di sini punya temen yang solid, jadi betah lah kayak gitu di peternakan gitu. Oke. Ini kan menurut aku ya, ini kan ada statement yang bilang kalau kenapa sih peternakan itu harus kuliah? Menurut Mas Haji gimana nih? Kan kalau peternakan itu kayak mungkin kotor, lingkungan, cuma di kandang doang gitu. Gimana sih menurut Mas Haji gitu? Kalau menurutku ya memang kalau peternak tuh nggak wajib kuliah sih, memang bener. Cuma kalau memang bisa kuliah, ya aku harap sih memang kuliah. Karena kalau misalkan kita beternak, misalkan masuk peternak ya, misalkan kita lulus SMA masuk peternak, itu kebanyakan tuh mereka itu belajar ternak tuh dari turun-temurun, dan itu tuh nggak berdasarkan ilmiah. Kadang kan contohnya gini, seringnya kayak di aku tuh kalau misalkan ternak kembung itu kan dikasih sprit, malah nyebutin produk iklan. Ya, silahkan buat sini kita endorse. Terus kan banyak kan dikasih soda ya. Nah, sebenarnya nggak masalah kalau misalkan ternak kembung dikasih soda, cuma bahayanya kan apabila itu tersangkut di organ pencernaan kan malah nanti memperparah kembung atau bloatnya itu kan. Nah, dengan kita kuliah, kita tahu loh harusnya yang penanganan yang baik itu sebelum dikasih soda itu seperti apa gitu. Dengan kita kuliah juga kita tahu lah, nggak cuma cara beternak. Kalau kita beternak nggak ada ilmunya, biasanya kan dari SMA langsung kuliah misalkan, atau itu nggak kuliah, cuma ya udah beternak jadi kebanyakan tuh jadi tabungan doang lah. Maksudnya nggak, kalau yang kita misalkan udah kuliah itu kan orientasinya kan kalau beternak itu nggak buat tabungan cuma tapi buat investasi kan. Jadi itu uangnya tuh peternaknya itu yang ngejar terus. Kalau buat tabungan kan nggak, misalkan ya udah segitu aja gitunya. Terus di peternak, kalau kita kuliah peternakan juga itu banyak yang kita belajarin, kayak pasti kan tentang penyakit-penyakit, kita diajarin tentang penyakit-penyakit, tentang cara penanganan juga pastinya. Terus pasti tentang pemulaian. Jadi kan kita bisa, kalau misalkan habis kuliah ya pengen bangun usaha peternakan, bisa dari bener-bener dari bibit, fattening, pokoknya dari semuanya lah. Dari bibit, terus pengemukan juga, itu kan kita paham lah. Kalau misalkan kita kuliah dulu di peternakan, juga di peternakan juga kan kita nggak cuma diajarin tentang ternak, cuma kan kita kan diajarin terkait
kayak bikin pakan alternatif gitu kan, itu kan penting banget karena kan kos buat pakan kan mahal banget lah. Buat industri peternakan tuh kos buat pakan tuh mahal banget. Jadi harapan dengan kuliah juga, jadi kita bisa tahu loh pakan alternatif yang bagus buat ternak ini apa gitu. Juga di peternakan juga kita nggak melulu di kandang sih, kita kan juga diajarin terkait politik peternakan. Nanti ada kan politik peternakan, juga kita belajar ekonomi seperti itu kan kalau kita kuliah di peternakan. Jadi kalau kalau kalian ingin peternak terus bisa kuliah, aku harap kuliah dahulu seperti itu. Menurut Mas Haji gimana nih? Kan jurusan peternakan itu kurang terkenal karena kurang adanya kayak sosok tokoh yang menonjol dalam bidang peternakan. Kayak misal contohnya gini nih, B.J. Habibie kan terkenal dengan jurusan teknik. Iya. Jadi dia kayak menginfluence anak-anak muda itu untuk masuk jurusan teknik. Nah, untuk sementara jurusan peternakan itu sendiri masih belum ada gitu. Mungkin menurut Mas Haji gimana? Kalau dibilang peternakan kurang terkenal, memang ya karena jujur memang belum ada sosok yang sebesar B.J. Habibie. Iya. Cuma sekarang udah mulai muncul lah sosok-sosok besar di pemerintahan dari peternakan. Contoh saja Wakil Gubernur Sumatera Barat sekarang, itu namanya Pak Audi Joinaldi. Itu beliau merupakan alumni peternakan juga, dan sekarang beliau menjadi Wakil Gubernur Sumbar ya. Nah, itu merupakan sebuah stimulan juga sih. Harapannya kayak contohnya kehutanan sendiri lah. Dulu kan kehutanan kan kurang terkenal juga, saya peternakan. Cuma dengan Pak Jokowi menjadi presiden, kan beliau kan kehutanan juga kan. Kehutanan tuh sekarang jadi banyak peminatnya gara-gara ya Pak Jokowi itu. Jadi memang perlu stimulan juga. Harapannya nanti ada sosok-sosok besar, misalkan presiden lah. Semoga presiden ke depan ada dari kalangan peternakan. Jadi bisa nanti lebih beliau tuh memperhatikan peternakan seperti itu. Jadi peternakan tuh lebih bisa diperhatikan lah. Misalkan ada kalangan presiden dari peternakan. Terus sekarang juga kan startup juga kan banyak lah berkembang dari peternakan. Ada juga kan yang baru itu kan Boiled Egg. Boiled Egg itu kan teknologi yang mengembangkan teknologi IoT ya. Internet of Things itu untuk usaha perunggasan. Itu kan diluncurkan sama teman-teman dari UGM. Cuma dari itu yang aku kayak buat aku ngelus dada ya. Itu malah yang dari situ yang punya peran besar tuh CEO-nya sendiri. Itu malah dari mahasiswa informatika. Teknik informatika. Nah, ada juga ternak Nesia kan. Kita tahu ternak Nesia kan ya udah gede malah kita tahu. Nah, itu kan juga kenapa nggak yang orang peternakan yang bikin ternak Nesia? Itu kan yang bikin kan malah mahasiswa teknik elektro. Nah, tapi alhamdulillah juga kemarin tuh belum lama lah, tahun 2018-an lah. 2018-2017 itu alhamdulillah ada startup yang dari orang peternakan. Apa itu? Namanya tuh Bantu Ternak. Bantu Ternak. Nah, beliau itu namanya Mas Ray. Beliau juga sering ngisi kok di UNSUD juga beberapa ngisi. Jadi platform startup dari Bantu Ternak itu sebenarnya kurang lebih mirip sih sama Ternak Indonesia. Cuma kan kalau yang bikin aku bangga sama Bantu Ternak itu memang dari mahasiswa peternakan untuk peternakan Indonesia itu yang aku jadi bangga lah punya kayak gitu. Harapannya nantinya lebih banyak lagi orang-orang besar dari jurusan peternakan itu sih ya. Mas Haji setuju nggak sih kayak misal ada mahasiswa tersesat ketika mereka masih mahasiswa baru gitu? Kayak misal gue masuk ke peternakan karena mungkin ya jurusan itu gampang itu belajar, tapi setelah masuk kok gini, kok belajar gini, kok kayak ada fisika, kimia gitu dan sebagainya. Mas Haji gimana tuh? Kalau dibilang setuju nggak setuju, lebih kurang setuju sih. Kurang setuju. Kenapa? Contohnya kalau aku juga masuk peternakan kan itu nggak pure, bener-bener aku kayak nggak tahu peternakan. Pasti kan ya seenggaknya di kuliah peternakan itu ngapain aja kan, seenggaknya kita tahu lah dari atas covernya tuh nanti masuk peternakan tuh kayak gimana. Tadi situ ngapain aja. Terus juga misalkan kalau teman-teman yang maba itu menganggap mereka itu salah
salah jurusan atau tersesat itu kembali sih kayak mereka itu kurang riset. Ya, jadi kan sebenarnya itu kan kalau kita masuk ke sebuah perguruan tinggi, otomatis kan kita bakal sedikit riset kalau misalkan kuliah ambil peternakan, kita bakal ngapain aja, semester 1 ngapain aja, semester 2 ngapain aja. Toh juga menurutku juga kita kuliah dimanapun tuh kayaknya hampir sama lah untuk pembelajarannya seperti itu. Itu sih. Jadi menurutku kalau misalkan ada maba yang apa ya merasa tersesat, aku kurang setuju sih kalau itu. Ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi Mas atau udah cukup? Oke, mungkin kita udah sampai ke penghujung acara ya, acara kali ini. Mungkin closing statement dari Mas Haji sendiri. Ya, kalau closing statement dari aku ya, kita jadi mahasiswa peternakan, kita ini selalu dikritikkan dengan jurusan yang kotor, yang bau, yang deso artinya. Tapi teman-teman, buat maba juga, buat aku juga, kita jangan malu. Karena apa? Karena kita jadi mahasiswa peternakan itu kita jadi penyelamat protein hewani bagi Indonesia, dan kita juga salah satu mahasiswa yang paling dekat dengan masyarakat seperti itu. Kalau statement dari aku kayak gitu sih. Harapannya Mas? Kalau harapan buat apa dulu? Mungkin harapan buat maba-maba mungkin atau untuk umum peternakan gitu. Kalau harapan buat aku ya, terutama buat maba-maba ya, kalian jangan merasa tersesat masuk peternakan. Oke, mungkin semester 1, semester 2 kalian merasa oh ternyata peternakan kayak gini. Nah, kalian harus nikmatin alurnya seperti apa. Kalau kalian tuh berusaha nyaman. Kalau kalian udah di situ misalkan nyaman, terus kalian nemu teman yang asik, pasti kalian nggak merasa kalau kalian salah masuk jurusan. Itu buat maba-maba. Terus buat peternakan, kita tahu peternakan, apalagi peternakan unggas lah, itu kan syarat akan problematika ya. Benar. Harapanku semoga buat pemerintah terus stakeholder terkait sama peternak ya lebih mementingkan kesejahteraan peternak. Karena apa? Sekarang juga kan telur juga lagi murah, terus banyak juga telur yang dibuang. Harapanku juga pemerintah bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan cost terutama buat pakan itu sih. Kalau aku kayak itu sih. Oke, teman-teman, mungkin kita udah sampai di penghujung acara untuk podcast kali ini ya. Kurang lebihnya saya dan Mas Haji mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.